Saya Pak, jadi di grup 1. Mbak Leta sama Mbak Lia dan Oh, ada ya. Mbak Leta sama Mbak Lia. Siapa lagi nih? Mbak itu aja kayaknya ya. Baru 2 Pak. Baru 2. Oh. Grup 2 baru 1. Berdua sama saya. Ya. Lanjut mungkin Pak Julian sama Bu Livar nih sambil nunggu nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bapak. Perkenalkan, nama saya Pilian Bulivar, dan ini istri saya, Ibu Irma Rahmadiana. Kami dari Surabaya. Insya Allah nanti akan camping dari kami, keluarga kami dari 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 orang anak kami. Seperti itu. Harapannya semoga dengan camping ini nambah teman, nambah seduluran dengan Bapak Ibu semua. Jadi suatu waktu kita ketemu di jalan, bisa ini ya, oh tambah banyak temannya, seperti itu. Itu mungkin cukup dari saya, monggo dilanjutkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ismi sudah dengan Pak Dedi. Pak Abidin, wah, Zainal. Pak Jainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Saya dari grup 5 Pak ya. Ini tidak tahu. Tim grup 5 nanti setelah saya nanti tidak apa, gantian grup 5 yang lain. Oh iya. Jadi insya Allah nanti saya ikut camping berempat. Jadi saya, istri sama 2 orang anak nanti posisinya. Ya semoga momentum camping ini bisa menambah mengobati rasa kangen yang sudah lama kita tidak pernah kopi darat di Hebat ya. Untuk memulai lagi laju program Hebat ke depannya. Baca Pak ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Pak Jainul ini sekaligus Korwil Hebat di Jawa Timur gitu nih. Seperti itu. Lanjut Taris Turmudi, monggo open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia sekali ketemu sama ayah sama bunda hebat di sini. Masya Allah, luar biasa. Saya insya Allah nanti berangkat bertiga, anak saya 1. Ini adalah pengalaman yang menjadi pertama kali nanti ikut camping di Hebat ini ya. Karena sudah 3 tahun lebih di pandemi. Dulu sempat ada tugas dari sekolah, anak saya tuh bikin camping tapi di rumah. Bikin camping tapi di rumah dengan alat seadanya. Akhirnya saya bikinkan tenda itu dari spray. Spray saya ikat. Saya ikat di tiang-tiang gitu ya. Yang penting bisa camping di rumah. Nah ini kok subhanallah ya, ada ide yang luar biasa ini. Bikin camping ini kesempatan yang sangat dinanti-nanti oleh keluarga. Semoga nanti bisa menambah saudara, nambah pengalaman, dan tentunya bisa nambah keyakinan ya untuk anak-anak kita akan ciptaan Allah. Bukan hanya yang ada bisa dilihat di dalam rumah, tetapi juga di alam bebas. Insya Allah akan menambah keimanan, ketakwaan sesuai fitrahnya. Dulu sempat ikut keluarga Hebat di Malang, belum masuk Surabaya, di 4 tahun yang lalu.
Kemudian ketika sudah pindah Surabaya, kok saya lihat ada peluang bisa masuk grup Surabaya. Akhirnya saya masuk Surabaya dan sudah lama nggak aktif ya. Sudah lama tidak diaktifkan dan alhamdulillah ini sudah diaktifkan lagi. Dan insya Allah semoga siap mengikuti beberapa program hebat Ayah Bunda. Alhamdulillah di sini satu grup ada Pak Zainal Abidin, Pak Nova, keluarga Bulivar, Bu Ismi juga sudah masuk satu grup. Pak Sugeng ya alhamdulillah juga satu grup di grup 5 insya Allah. Nah, rencananya kemarin ya kita di grup 5 ini mau ini musyawarah via Zoom. Qadarullah pas banyak yang nggak bisa ditunda hari Senin gitu katanya. Dan Masya Allah ternyata hari Senin kita saat ini Zoom-nya bukan hanya sekedar grup 5 tapi seluruh grup ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Ya siap. Silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dalam rangka nunggu si acara, Pak. Jadi sambil kenal-kenalan sebentar nanti supaya yang mandu bisa lebih enak gitu. Lanjut Bu Anti, ini juga tamu dari jauh ini sebenarnya. Baru bergabung ke Surabaya beberapa waktu yang lalu, dulunya di Bali. Monggo Bu Anti. Matur nuwun Pak Yahya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antik, member baru di Hebat Surabaya. Sebelumnya saya di Denpasar. Mohon maaf malam ini suami masih ada kepentingan keluar rumah, belum bisa bergabung. Insya Allah saya mewakili keluarga kami. Insya Allah berangkat camping sekeluarga, saya, suami dan 4 anak, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini ya terakhir pertama camping sih ikut ini juga sih camping di Malang dulu di Coban Rondo, pengalaman pertama dan sangat mengesankan. Mudah-mudahan nanti camping kali ini juga lebih mengesankan lagi buat anak-anak terutama, dan udah agak lupa ya untuk perlengkapan apa yang mesti dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti malam ini bisa dibahas dengan lengkap dan ini ya persiapannya biar mateng gitu. Demikian Pak, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, dari Bali gabung Surabaya, insya Allah nanti menambah keberkahan ya, silaturahminya bertambah juga. Bu Nail sama Pak Nova, wah ini keluarga super juga ini. Ini berapa kali ikut camping kita Pak ya, barengan di beberapa lokasi, itu ya, sama-sama belajar. Monggo Pak, di open mic dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova, istri saya Nailul. Maka kami keluarga biasanya sih nyebutnya Nailova Family. Jadi insya Allah dengan camping yang bersama-sama ini mudah-mudahan nantinya kita diberikan kebersamaan yang selalu selamanya lah istilahnya gitu. Mudah-mudahan nanti dengan camping ini kita bisa mempererat silaturahmi kita. Mungkin saya yang dari Surabaya akan membawa 4 orang, termasuk 2 orang anak saya. Saya di sini juga masih newbie, istilahnya apa ya, masih baru. Mungkin camping-camping juga perlu bimbingan dari teman-teman atau dari para suhu-suhu semuanya. Jadi saya juga untuk camping pun minim pengalaman. Mungkin kalau misalkan saya ada salahnya nanti bisa diberikan contoh, atau mungkin anak saya nanti juga
supaya bisa belajar bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat. Mungkin itu saja dari saya. Salam kenal, salam seduluran, sak lawas silawas. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa ini? Bu Lutfi. Monggo Bu. Ibu atau Bapak ya? Bu Lutfi. Bu Lutfi kayaknya masih ada aktivitas ya. Bu Erli. Nggih, Pak. Siap, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Erli Oktania, kalau Mbak Anti tadi dari Bali, saya dari Batam sebelumnya. Ini alhamdulillah tapi sudah mau ikut camping kedua yang tahun kemarin sempat ikut waktu pandemi ya di Bedengan, Batu. Terus ini insya Allah kami dari Bangil berangkat dengan papanya anak dan 4 anak, jadi ber-6 nanti. Begitu. Ya, camping itu selalu dikangenin sih Pak. Jadi kalau di mana ada camping ada acara camping family camp itu mesti anak-anak langsung ayo ikut gitu ya. Hampir nggak pernah melewatkan kesempatan camping kalau ada kesempatannya gitu. Matur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 sudah ada 2 orang yang gabung, Bu Hemi sama Bu Lutfi. Siap. Yang Oke. Lanjut Bu siapa nih? Monggo sukarelawan berikutnya sambil nunggu Bu Nini sebentar. Bu Erna monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Oke, kenalkan saya Bu Erna, istri dari Pak Ito. Beberapa sudah ada yang kenal ya. Salam kenal kalau belum ada yang kenal. Insya Allah saya berangkat backpackeran dari Surabaya ke tempat dengan 2 anak, 1 suami. Gitu Pak ya. Siap. Dan kalau camping ini ya memang menyenangkan ya. Apalagi kalau banyak pengalaman apalagi bagi kami yang memang sering backpackeran, jadi ada hal-hal yang Masya Allah bisa kita dapatkan dan kita pun juga harus yakin bahwa meskipun naik mobil, naik apapun juga pasti akan ada hikmahnya. Kalau kita bersyukur dengan kondisi apapun yang kita hadapi saat ini. Itu sih Bapak Ibu, semangat semuanya. Sampai jumpa di acara, insya Allah. Semoga nanti semakin menguatkan kita para ayah bunda untuk mendidik anak berjamaah, grupnya hidup kembali, silaturahminya kuat, dan yang baik-baik lah. Gitu Pak ya, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Erna. Pak Ito malah Bu Erna, mau nggak kelihatan. Pak Ito masih kecapean nguli, Pak. Tapi nanti nggak bawa ular kan Bu? Kalau mau diedukasi boleh Pak. Ampun Bu, jangan dulu. Lain waktu aja. Saman kan bawa sarung. Saman kan bawa sarungnya. Nanti kan bisa dibungkus sarungnya. Oke, ini sepertinya sudah 26 peserta. Iya, nanti mungkin kenalannya kita lanjut. Kalau di sini semua nanti, waduh, pas campingnya habis nanti, gitu kan. Nah, ini monggo untuk kegiatan camping ini kebetulan ketua panitianya itu Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah sudah bisa open mic?
Kayaknya. Halo, Assalamualaikum Pak Yaya. Oke, monggo Pak. Ya, sorry, masih belum bisa on cam, masih di jalan. Oke. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tadi Bu Irma dan Pak Ilian tadi ya sudah berupaya ya untuk membantu kami. Jadi dengan segala keterbatasannya, matur nuwun atas inisiatifnya begitu ya. Terus Pak Yaya juga thank you banget dadak tapi bisa akomodasi untuk Zoom malam ini. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini nanti kita akan share beberapa hal ya. Akan share beberapa hal yang berkaitan dengan yang pertama. Jadi nanti seperti yang disampaikan Pak Yahya tadi bahwa ini adalah masing-masing mandiri gitu ya. Artinya panitia tidak terlalu memfasilitasi untuk hal-hal yang sifatnya bisa dikoordinir oleh masing-masing tim atau anggota grup. Jadi kita lebih ke bagaimana dari panitia itu membuat camping ini nyaman, rileks, masing-masing orang tua bisa membersamai keluarganya, terus kemudian adanya bonding di sana. Namun untuk hal-hal yang nanti mohon kami dibantu dengan rekan-rekan aktif di grupnya masing-masing, apa saja have needed dari grup itu nanti bisa saling proaktif untuk tutup gap-nya ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hal-hal apa saja yang perlu dibawa untuk di luar yang kelompok, yang hal pribadi yang perlu dipersiapkan itu juga bisa kalau ada yang masih belum clear tips-tipsnya dan apa nanti boleh ditanyakan. Nah kemudian yang ketiga ketika terjadi untuk yang bagi rekan-rekan mengalami masalah dengan transportasi tadi di salah satu yang biasa untuk bolang ya dari keluarga Bu Era dan Pak Ito tadi itu nanti kita ada teman-teman bisa sampaikan yang tidak bawa mobil melalui transportasi umum supaya nanti bisa sama-sama janjian dikoordinasikan sehingga lebih gampang untuk menjaganya gitu ya. Nah, sebagai pengantar mungkin itu dulu Pak ya. Silakan dilanjutkan. Oke. Mungkin ini langsung kita sosialisasikan dulu acaranya apa yang akan ada di sana. Nanti Bu Nini akan share dari Bu Nini atau dari saya yang share screen? Di Pak Yaya aja. Saya nggak bisa share screen. Oke, yang link kemarin, Nggih? Nggih. Ini nanti mungkin juga akan kita bagikan sebentar. Saya ambil filenya dulu. Sebentar. Di rundown acara, nggih. Nanti Bu Nini yang sampaikan, nggih. Monggo Bu, dimulai. Sebentar. Oke, nggih. Ini untuk nggih, matur nuwun Pak Yahya untuk waktunya. Saya langsung aja nggih. Untuk rundown acara besok itu kita mulainya jam 9. Jadi jam 9 itu diharapkan teman-teman dari berbagai wilayah itu bisa berangkat lebih pagi karena kita sudah ngasih waktu untuk registrasi dan cek tenda itu 1,5 jam. Saya rasa sudah cukup itu. Karena tenda sebagian besar itu kan ada yang sewa dari sana. Kalau toh ada yang bawa sendiri kan nggak terlalu banyak. Jadi waktu 1,5 jam itu menurut saya sangat cukup. Jadi jam 9 sampai 10.30 kita
registrasi dan cek tenda. Kemudian dilanjut pembukaan. Pembukaan nanti kita semacam ada seremonial kecil, enggak yang terlalu resmi, tapi paling enggak ada apa ya, terkesan lebih hikmat, enggak yang sekedar gitu aja. Kemudian lanjut setelah seremonial pembukaan kita isoma. Isoma ini kalau dari grup masing-masing bisa kontotan masing-masing ya untuk konsumsinya. Nanti kesepakatan berdasarkan kelompok masing-masing. Setelah itu disambung dengan ada ekoprint bonding, di mana nanti dari seluruh keluarga akan mendapatkan 1 buah tote bag yang masih polos. Nanti kita bonding di sana bareng-bareng keluarga. Jadi istilahnya tote bag itu sebagai souvenir, tapi nanti di ekoprint sendiri masing-masing keluarga. Jadi dari panitia enggak bikin yang sudah jadi. Tujuannya itu untuk edukasi juga ke anak-anak, pengenalan ekoprint itu seperti apa, walaupun pakai bonding. Karena untuk dasar aja kan, rata-rata kan usianya masih SD ke bawah, jadi kita nggak ngambil materi yang terlalu susah. Setelah itu jam 12.30 sampai 14.30. Kalau untuk orang dewasa sih waktu segitu sangat cukup, bahkan berlebih. Tapi karena kita dengan anak-anak, jadi kita ngambil waktunya lebih panjang. Setelah itu isoma lagi, dan dilanjut nanti sharing session. Ini nanti Bu Ani rencananya kalau yang untuk sharing session sore ini, karena yang malam nanti dari ada sendiri sharing sessionnya. Lanjut sampai jam 5 sore, jam 5 itu langsung bablas dari jam 5 ke jam 7. Jadi kita persiapan untuk sholat maghrib, sekalian sholat isya nantinya, dan untuk makan malam sekalian disiapkan untuk per kelompok. Itu nanti teknis kelompok masing-masing. Setelah itu baru nanti 19.15 sampai 20 itu kita ada games. Persiapan api unggun juga. Itu seluruhnya dari panitia, dari peserta, semuanya harus ikut di situ. Untuk kita ya sekedar bonding juga sih, yang nggak berat-berat, karena game itu kan nanti kita bisa lebih apa ya istilahnya happy gitu ya. Setelah games api unggun itu berjalan sambil sharing session yang kedua. Rencana nanti ada Ayah Igo yang mau ngisi, sambil kita juga ada sharing-sharing dari member. Kita menggali hebat Surabaya Reborn itu mau dibawa kemana, ada masukan atau ide dari member itu seperti apa, dan sekaligus mungkin kalau dari pengurus bisa untuk regenerasi nggih Pak Yahya ya. Ya. Itu sampai jam 22. Setelah itu selesai, kalau nggak molor ya, setelah itu selesai sampai kita di subuh. Istirahat nih. Setelah itu baru nanti subuh 4.30 sampai jam 5 untuk kita sholat subuh, persiapan juga. Sampai ke jam 7 itu kita ada persiapan untuk sarapan dan sebagainya, untuk yang punya anak kecil, untuk prepare pribadi dan sebagainya. Lanjut di jam 7 sampai 7.30 itu kalau di sini sih saya buat games, tapi nanti kita bagi, ada lomba masak untuk para ayah, ada lomba untuk anak-anak kita pakai treasure hunt, terus untuk ibu-ibu mau storytelling monggo, terus sama nanti disisipkan sebelum ada lomba itu kita mau senam sedikit untuk pemanasan biar lebih semangat. Nanti enggak tahu siapa nanti akan yang mimpin, kejutannya nanti besok di sana. Enggak tahu mungkin Pak Yahya atau Pak Sugeng sendiri yang mimpin untuk senamnya, ben semangat gitu loh.
Setelah itu di 8.30 sampai 10 acaranya bebas. Maksudnya bebas ini kebetulan untuk area besok itu yang pakai itu hanya dari Hebat. Jadi kita bebas untuk explore camping ground. Di sana nanti ada feeding animal, ya ada apa? Kelinci, ada kandang kelinci. Sebenarnya ada kambing, tapi karena ada kasus penyakit itu, jadi untuk kambingnya di skip dulu dari pihak The Picnic, enggak berani juga. Jadi yang bisa dieksplor kelinci sama mungkin ada burung dara sama istilah mereka menyebutnya kecek-kecek. Kecek-kecek itu ada kolam kecil yang bisa untuk mainan. Itu yang kalau mau juga naik ke atas tapi masih jauh, masih sekitar 5 kilo, cuman nggak bisa diakses mobil, bisanya hanya jalan kaki, itu ada air terjun. Kalau nututi sih nggak apa-apa, kalau nggak nututi saya nggak berani menjamin. Jadi mungkin monggo mau explore untuk wilayah camping ground, mau foto-fotoan, mau nyantai di kafenya, acaranya bebas. Baru setelah itu 10.30 sampai 11 itu persiapan untuk penutupan. Kita packing. Setelah itu langsung penutupan. Setelah penutupan sama dengan pembukaan, kita ada sedikit seremonial. Mungkin nanti ada apa ya istilahnya pesan dan kesan yang mau disampaikan baik dari panitia atau dari peserta. Setelah seremonial sudah kita bisa pulang kembali ke rumah masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Yahya. Ya, termasuk itu ya, kalau nanti ada apa namanya di sana kan ada kolam renang yang gratis itu ya. Nah, itu bisa nanti apa namanya renang dulu, terus ngasih makan apa namanya kelinci, marmut, ikan itu juga ayam ada bisa di sana. Terus kalau mau ada beberapa wahana yang berbayar itu juga ada 2 ya, ada flying fox sama ada apa flying kemarin fox itu sama apa sepeda gantung atau apa itu. Oh iya, itu bisa. Tapi kalau sepeda gantungnya itu masih direnov ya. Kayak renov gitu, jadi ya, belum berani mengoperasionalkan. Lebih ke explore wilayah aja. Kalau mau apa namanya? Kalau mau ke sana ya enggak apa-apa gitu ya. Termasuk sebenarnya ada restoran juga sih ya, di atas itu ada di bawah tempat kita juga ada restoran juga. Iya, ada kafenya itu. Ada kafenya, cuman memang agak ya relatif lah ya, relatif ya. Tapi bisa dikatakan apa? Di antara teh itu mungkin sekitar 5.000-an. 7.000 ya, Pak. Kecil apa? Itu pun paper cup kalau yang untuk kecil. Harga resto menurut saya ya segitulah. Ya. Orang jauh dari Lor Kidul gitu ya. Sayangnya kalau saya kan mau deso Pak Eman gitu loh. Sama Bu. Oke, lanjut. Oke, kita buka pertanyaan dulu mungkin. Monggo ada yang pesan mungkin dari sini. Istilahnya ini untuk panduan saja ya, untuk apa namanya nanti mungkin akan lebih menyesuaikan ke lapangan gitu. Yang pertama dari Pak Aris Turmudi, monggo Pak. Iya, non sewu mau tanya untuk ini kan acaranya lumayan padat juga ya. Kami dari kelompok 5 kemarin sempat bagi tugas untuk nanti ibu-ibu untuk masaknya seperti apa gini. Terus ini juga ada game juga untuk bapak-bapak, ternyata lombanya lomba masak. Oh, ganti gamenya diganti untuk bapak-bapak, bukan lomba masak sekarang. Pindah sarung. Oh, ada yang hari kedua aja. Ya. Hari pertama ada Pak yang malam pindah sarung itu. Tenang aja Pak. Iya, yang hari kedua Bun, saya mau tanya ini lomba masak untuk para ayah, ini nanti untuk bisa dikonsumsi per kelompok ataukah nanti memang ada untuk masak-masak ini memang diserahkan untuk ayah atau memang nanti ibu-ibu
juga ikut partisipasi untuk masak bersama satu kelompok atau bagaimana? Oke, langsung saya jawab, nggih. Monggo. Kalau untuk masak kelompok ya, untuk kelompok untuk konsumsi kembali ke ibu-ibu memangnya, Pak. Nyun sewu nggih, Pak, bukan mau menganu bapak-bapak, tapi ada beberapa pengalaman itu kan daripada nanti mengecewakan. Jadi Pengalaman yang cukup mempahitkan ya. trauma bener-bener. Jadi untuk makanya itu kan di situ di jam setelah sholat subuh itu sebelum kita kan ada persiapan untuk setelah sholat subuh itu ya persiapan untuk sarapan, untuk persiapan pribadi. Itu nanti di tiap kelompok ibu-ibunya ya bapak-bapak boleh membantu, Pak, bukan berarti terus itu urusannya ibu-ibu tok ae. Enggak juga. Bapak-bapak aktif toh, Pak, saat ibu nantinya. Jadi nanti tetap monggo teknisnya per kelompok mau ibu-ibu semuanya, mau ibu-ibu bapak-bapaknya ikut monggo. Baru setelah itu nanti ada game tersendiri yang untuk bapak-bapak itu. Kita kembalikan kalau memang masakannya itu hasilnya memuaskan, rasanya enak, bagus, bisa dikonsumsi sama kelompoknya, alhamdulillah. Kalau enggak, ya alhamdulillah itu hukuman untuk satu kelompok menikmati hasil masakan bapak-bapak yang ya seperti itu gitu loh. Nah, jadi serunya di situ. Oknumnya itu. Aku enggak berani colek Pak Jainul. Bu, mau tanya, izin tanya yang kedua, Bu. Iya, monggo. Ini kan jadwalnya juga lumayan padat ya, Bu ya. Iya. Mau tanya untuk terkait dengan isoma, Bu, terkait yang ma-nya ini, Bu, mandi ya. Di sana manajemen toiletnya seperti apa, Bu? Apakah di sana sudah tersedia beberapa toiletnya sehingga nanti supaya bisa orang banyak ini kan juga gantian gitu loh, Bu, maksudnya. Siap. Alhamdulillah untuk toiletnya itu terbagi. Untuk laki perempuannya sudah disendirikan, Pak. Ya memang jajar tapi kayak kita di mall gitu kan ada pintunya sendiri. Kalau untuk yang laki-laki itu ada 2 bilik, 2 kamar mandi sama yang umum untuk buang air kecil ya. Kalau yang untuk ibu-ibu, yang untuk perempuan itu lebih banyak toiletnya, ruang kamar mandinya itu jumlahnya kemarin kalau nggak salah 3 atau 4 gitu. Tapi di depannya ada tambahan, ada 3 wastafel. Jadi kita masuknya itu walaupun area di terbuka gitu, kayak kita masuk mall gitu, Pak. Ada wastafelnya, terus di depannya itu ada kamar mandinya gitu. Jadi insya Allah kalau untuk toiletnya sudah terbagi, saya rasa aman sih, Pak. Bu, mohon maaf, 4 kamar mandi itu untuk satu kelompok atau untuk 40 keluarga, Bu? Untuk 40 keluarga. Tapi di bawah itu juga ada lagi, Pak. Ada dua tempat kamar mandi. Jadi kalau yang di atas itu penuh gitu ya, kita turun yang dekat di musola itu juga ada lagi. Insya Allah masih mencukupi kan, karena besok itu nggak ada yang booking selain dari Hebat. Jadi insya Allah kita menguasai tempat itu, Pak. Jadi kalau toh ada antri, kita nggak terlalu bingung kok. Insya Allah masih mengatasi gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi sebentar. Bu Pak Nailova, Pak Ilian. Dari Pak Ilian dulu tadi, Pak ya kalau nggak salah. Oh, Pak Ilian, Pak Nailova duluan tadi, Pak. Oh iya monggo. Ya, monggo. Masih diusahakan jawabannya. Halo, terima kasih. Saya tanya ini aja, Pak, untuk kolam renangnya itu ada yang dewasa atau yang kecil-kecil itu bisa ada yang dewasa enggak, Pak? Kalau kolam renang itu kalau saya merekomendasikan untuk lebih ke anak-anak, Pak. Sebenarnya dewasa bisa. Cuman kan
satu kecil kolam renangnya. Istilahnya bukan untuk berenang bebas ya, istilahnya kayak untuk rendam gitu ya. Satu itu, terus kedua kalau toh mau untuk dewasa rasanya riskan Pak, terbuka soalnya nggak ada penyekatnya. Jadi kita dilihat umum gitu kan. Jadi mending untuk anak-anak aja. Oke. Terus satu lagi Bu, mengenai ini suhu di sana itu lebih dinginan daripada cobaan rondo atau apa agak ini suhunya? Pak, Kalau saya biar kita persiapan jaketnya itu. Kalau saya pribadi merasakan sih masih lebih dinginan cobaan rondo memang Pak. Cuman kalau memang lihat di cuaca saat ini rata-rata dingin semua sih Pak. Tetap saya menyarankan tetap harus ada bawa jaket, baju hangat itu tetap. Oke. Siap. Ya, mungkin itu dulu. Kalau mengenai apa jadwal kegiatan, insya Allah siap lah. Ya, terima kasih. Sami-sami Pak. Ada yang lain mungkin. Pak Ilian tadi? Ampun. Ya, yang ingin saya tanyakan itu kan sudah dibagi 5 kelompok, nggih. Itu per kelompok berarti itu kayak ditaruh dikelompokkan di satu area atau mencar-mencar. Insya Allah nanti kita di satu area, memang konturnya itu naik turun. Jadi ada yang paling atas itu bisa 2 kelompok, yang tengah itu 1 kelompok, turun lagi 1 kelompok lagi, turun lagi 1 kelompok lagi. Tapi kita lebih nggak terlalu berpencar. Kemarin kebetulan kita pilih space areanya yang bisa, walaupun tiap kelompok terpisah itu hanya naik turun aja. Nggak yang satu di sisi kanan, satu di sisi kiri, satu di atas, satu di bawah, nggak seperti itu. Jadi kita lebih mengelompok. Diusahakan tetap mengelompok ya, jadi nggak sah untuk dengan grupnya masing-masing, nggih. Oh enggak, nggih. Jadi kami berusaha untuk satu kelompok, kalaupun sampai ada yang terpisah, itu bukan terpisah jauh, mungkin hanya kena jalan pembatas gitu aja. Jadi enggak yang terlalu jauh, enggak. Kenapa? Karena memang kita butuhnya itu untuk bondingnya juga, saling mengenal, saling koordinasi, komunikasi, itu butuhnya di situ juga, Bu. Jadi kita usahakan untuk tetap satu kelompok, satu area. Soalnya kan saya lihat kan ada beberapa peserta yang pesan tenda dari sana ya, berarti kan sudah tahu misalnya yang nama tersebut itu ada di kelompok mana, berarti itu kan sudah disiapkan di tempatnya situ, nggih? Siap, nggih. Oh iya. Soalnya dulu memang pengalaman suami saya itu kebetulan ketua komite di sekolah itu pernah ngordinir berapa ratus keluarga, Bi? 200 keluarga camping di mana? UTC. Di UTC. Upaya. Ya, itu juga menata per kelompok juga, dan itu 200 keluarga itu ya cukup wow. Jumlah sebegitu banyaknya. Ya itu aja, cuman waktu saya camping waktu itu karena sekolah, jadi masak dari sekolah, jadi kita nggak masak sendiri-sendiri. Nah, kemarin yang sempat saya sarankan untuk di grup saya, tapi ya nggak tahu nanti itu saya selama pandemi ini juga camping, tapi dengan teman-teman camping sendiri itu biasanya sih kami ada bagi-bagi tugas untuk siapa yang masak, siapa yang bagian bawa ini itu gitu, biar saling meringankan. Terus itu yang kedua yang ingin saya tanyakan itu tentang lomba masak. Lomba masaknya itu untuk bapak-bapak itu sudah ditentukan masak apa atau terserah ya? Nanti ditentukan, Bu, dari panitia nanti ada bahan yang ditentukan. Cuman memang sengaja kita rahasiakan dulu. Jadi nanti pada waktu hari H baru dikeluarkan. Monggo kreasinya bapak-bapak seperti apa. Kejutannya di situ, Bu. Jadi biar seru.
Jadi surprise ya Bu ya? Iya, kalau sekarang diomongin, Bu nanti bapak-bapak lomba masaknya pakai olahan ayam, wes golek nang Google. Wah, anu ayam. Kalau ini kan nggak ada yang tahu nanti seperti apa. Panitia pun nanti ada timnya untuk yang di lomba masak. Yang panitia yang lainnya nggak tahu nanti lomba masaknya seperti apa. Jadi benar-benar kejutan. Ditunggu saja, Bu. Oh ya, itu perwakilan aja dari per kelompok atau semua bapaknya Bu? Semua bapak tapi per kelompok. Jadi kalau satu kelompok isinya 10 ya bagaimana caranya orang 10 bekerja sama untuk membuat satu hidangan itu tadi. Nggak tahu wis caranya gimana gitu. Oh gitu. Termasuk untuk lomba storytelling itu juga dari sana juga ya Bu ya. Apa yang mau diceritakan gitu. Kita kalau storytellingnya kita hanya ngasih istilahnya kayak judulnya apa gitu ya, pengembangan nanti pribadi masing-masing. Jadi kita cari yang menarik mungkin. Oh gitu, nah kreatif piye jurusan. Ya itu aja Ibu. Matur nuwun. Bapak ini berarti bahan dari panitia gitu. Nggih, bahan nanti dari panitia. Soalnya kalau mendadak kan pasti bapak-bapaknya juga nggak mungkin bisa nyiapkan. Enggak. Nanti dari panitia nanti saat pelaksanaan nanti panitia sudah mengeluarkan bahannya apa, tinggal nanti bapak-bapak per kelompok itu saling kerjasama koordinasi untuk ngambil bahannya, mau diapakan, monggo. Siap. Oke, matur nuwun. Sami. Monggo dilanjut. Ya, ada lagi yang resen? Belum ada? Oke. Sekali lagi karena ini mungkin sifatnya adalah guideline, bisa jadi nanti di lapangan akan sedikit menyesuaikan, masuk juga kondisi cuaca, nggih. Ini enggak tahu agak kurang bersahabat atau bagaimana, misalkan hujan apa dan sebagainya, tentu kan nanti akan kita sesuaikan. Semoga saja selama acara nanti lancar begitu, nggih. Doa semuanya. Amin, seperti itu. Nah, dari sisi acara, sampun Bu? Sampun Pak, monggo dilanjut. Oke, lanjut ke perlengkapan mungkin ya. Pak Jainul sudah punya rekap? Waduh, saya nggak siap Pak ya. Oh, siap. Oke. Jadi gini, untuk bentar saya ambil filenya dulu yang kemarin saya share. Ada yang baru pertama kali camping ini? Ada Pak, kelompokku ada. Ada nggih? Ada. Ada nggih? Saya juga pertama kali di The Picnic. Setelah pandemi ya Pak, pertama kali. Setelah pandemi. Iya. Dulu pertama kali camping pas anak paling kecil usia 3 tahun. Langsung Purwokerto. Aduh. Ini sekarang yang paling kecil mau 3 tahun juga ya Pak? 1 tahun belum ada. Masih bayi, bawa bayi ini tantangan juga. Nggak tahu gimana nanti. Oke. Nah, yang HP angka di sini. Ya, Bu Nini, monggo perlengkapan. Saya lagi. Iya, sama ini. Iya, saya infokan lagi untuk perlengkapan yang sewa tenda di The Picnic nanti. Kita hanya tenda ya, belum ada matrasnya. Jadi mungkin kalau matras monggo mau dikoordinir dari panitia untuk sewa di The Picnic atau sewa pribadi masing-masing dari tempat tinggal masing-masing. Terserah monggo enaknya seperti apa. Kalau perlengkapan mungkin aja Pak, pribadi aja mungkin. Iya. Jadi kalau biasanya dalam tenda yang lengkap ini cukup variatif ya.
Ini yang paling standar itu kan nanti ada tenda, kemudian ada matras, sleeping bag, mungkin lampu tenda, flashlight sama kalau mau hammocknya nggak mungkin ya karena jarang pohon Bu ya. Masih bisa sih Pak sebenarnya hammock agak minggir Agak ke minggir. area ke area samping kanan atau dekatnya ini flying fox. Oke. Oke, tapi yang paling utama sih yang wajib matras, sleeping bag sama lampu. Iya. Karena kalau flashlight sama hammock ini kalau menurut saya sih sunnah sih. Iya. Mau pakai Lengkap flashlight saja. monggo, enggak juga. Iya. Yang jelas kalau matras, sleeping bag sama lampu harus itu. Iya. Halo. Halo. Bu Nini, yang perlu dipertegas itu adalah kan kemarin pada saat registrasi itu sudah ada penyewaan include tenda. Nah, ini yang mungkin barangkali biar tidak salah paham ya. Jadi yang diregistrasi itu hanya tenda saja. Belum kelengkapan pendukung untuk kemah. Jadi kelengkapan pendukungnya itu meliputi yang pertama sleeping bag itu untuk tidur, yang kedua matras, yang ketiga adalah lampu tenda, yang kedua adalah flashlight. Ini kelengkapan yang pokok yang harusnya ada di setiap mendirikan tenda. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengajukan sewa tenda di The Picnic, itu harus nambah lagi di sana kelengkapan yang lain itu. Nambahnya itu bisa sewa ke lokasi The Picnic atau bawa sendiri. Itu aja Bu ini biar tidak salah paham. Ya, nggih. Ya sih Pak, memang kalau dari The Picnic memang menyewakan juga. Cuman kemarin ada harganya, lupa saya. Tapi memang kalau dibandingkan sewa di dekat tempat tinggal masing-masing itu biasanya kan lebih murah di dekat tempat tinggal gitu. Iya. Kalau saya biasanya bawa ini apa namanya yang buat cover itu sama tikar sama spanduk bekas itu lumayan bekas bisa. Iya, ditaruh bawah. Nah, ini yang perlu disepakati Pak ya, ini itu kira-kira kan ada perlengkapan pribadi, misal terkait tenda, terus perlengkapan baju dan sebagainya. Nah, untuk perlengkapan makan, memasak, itu kira-kira gimana kesepakatannya? Apakah mumpung ini ngumpul semua kelompok ya? Nih. Jadi satu atau dibagi per kelompok atau bagaimana? Monggo disampaikan. Kalau untuk perlengkapan pribadi ini terutama untuk makan ya Pak. Kalau makan ini saya menyarankannya ke per kelompok karena kita nggak bisa skala besar. Maksudnya kalau dijadikan satu semuanya masak bareng-bareng semuanya, berarti kan kita buka dapur umum jadinya. Itu kurang untuk saat ini sih kurang fleksibel. Kalau saya lebih ke kemarin kalau dari kelompok saya sih sudah saya bagi per kelompok itu mau kebutuhannya apa saja dan dibagi ke siapa saja yang mau bawa itu. Jadi kayak kompor bagiannya siapa yang punya dan bersedia membawa. Nanti ada panci, ada wajan dan sebagainya. Pokoknya peralatan seperti itu sudah dibagi termasuk galon air dan sebagainya, tikar. Karena tikar itu nantinya selain untuk tenda itu kan kita butuh matras ya. Kalau nggak ada matras mungkin ada yang tikar gitu. Itu untuk kumpulnya kelompok terutama saat makan itu kan butuh kita ngumpul gitu. Itu pasti kan kita butuh tikar untuk makan, untuk bukan hanya makan sih, mungkin kalau koordinasi dari tenda ke tenda mungkin kita punya satu titik kumpul tiap kelompok mau bahas apa, terutama kalau yang mau lomba-lomba itu kan butuh koordinasi. Nah itu menyarankan tiap kelompok ada yang membawa tikar atau banner bekas untuk
titik kumpulnya per kelompok. Iya. Tuh. Kalau alat sholat, obat-obatan ini kan sudah insya Allah masing-masing tahulah, paling nggak walaupun nggak camping kita pergi kemana kan pasti paling nggak menyediakan itu kan untuk keperluan pribadi dan keluarga. Ini untuk Magicom kira-kira gimana? Boleh dibawa apa enggak? Boleh Pak. Kemarin kan saya coba nego ke pihak The Picnic. Kalau untuk masalah nasi minta tolong untuk dibantu menyediakan gitu awalnya. Tapi pihak The Picnic itu ya agak-agak iya enggak gitu, malah terus dari manajernya itu dari Bu Yunita bilangnya, Bu bawa Magicom lah enak, Bu tinggal colok wong listrik ada, bilangnya gitu. Ya sudah, mending kita bawa Magicom aja, tinggal dibagi per kelompok. Kalau kita rata-rata satu kelompok 8 sampai 10 keluarga, untuk Magicom paling enggak 1 sampai 2 cukup. Masak nasi itu ya prosesnya lama, dipanci ya bisa lama, diambil di tapungan dulu dandang. Masih buat dandang sopo. Kan tanggung jawab masing-masing. Ya. Lagi aktivitas gini masih apa? Pak Rizka Heri Perdana mungkin lanjut. Pak Hari mungkin. Pak Hari monggo. Mbak Ainun. Lanjut ya. Mbak ini izin tanya. Monggo Mbak Antik. Kalau untuk sewa untuk kelengkapan tenda yang belum ada, itu nanti misalnya sewa di The Picnic itu dengan jumlah peserta segitu, misalnya ini taruhlah kemungkinan milih sewa di The Picnic itu tersedia semua ya Mbak ya, maksudnya mencukupi ya? Insya Allah kan biasanya di pihak camping ground itu kan mereka walaupun nggak punya sendiri, dia pasti punya channel rekanan gitu loh. Jadi diambilkan dari mana. Makanya itu kan jauh-jauh hari kita harus sudah konfirmasi ke sana. Termasuk ini tadi pun saya sudah ditanyakan. Jadinya fix berapa tenda yang mau sewa di sana. Cuman belum saya jawab karena ini tadi kan saya baru pulang nganter anak saya, jadi besok aja tak jawab saya gitu. Saya belum update lagi di peserta. Oke. Terus gini Mbak Ni, satu lagi. Kalau misalnya ini kan sudah ini sama panitia ya untuk tendanya. Nah, misalnya untuk kelengkapan itu nanti misalnya mau sewanya di The Picnic aja, peserta itu menghubungi sendiri atau melalui panitia atau gimana? Melalui panitia, Mbak. Jadi nanti ya bagian perlengkapan nanti yang akan kolektif. Oh iya. Jadi enggak dari pihak The Picnic pun kalau kita model seperti itu kan nggak mau repot, Mbak, nggak mau satu-satu. Biasanya kalau kita, kecuali kalau kita camping pribadi ya, satu orang yang nggak saling kenal atau pokoknya datang ke sana untuk piknik, untuk camping, baru mereka bisa melayani pribadi satu persatu. Tapi kalau kita atas nama komunitas gini, biasanya memang satu pintu. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Nini. Oke, sami-sami Mbak. Oke. Ada lagi? Kemudian ini yang hubungannya dengan acara Bu, yang hadiah maksimal 2.000 ini bisa dijelaskan? Oke. Nambahin dikit Pak ya. Monggo Pak Sugeng. Termasuk itu ya, ada baiknya itu misalkan dari teman-teman ada yang mau hadir di hari Jumat malamnya, itu nanti bisa tidak apa-apa ya. Jadi ada saya, terus nanti mungkin dari kalau misalnya ada yang mau datang Jumat duluan untuk bantu kami, monggo ya, nanti setting ya. Bisa untuk setting, bisa nanti menginfokan ya. Bisa melalui grup masing-masing ya. Grup masing-masing saya Jumat bisa hadir duluan tidak apa-apa gitu ya. Akan lebih baik gitu ya. Kebetulan nanti langsung sama saya Pak Sugeng. Oh iya, siap. Kan Jumat itu berarti nginep di tenda sana atau ya apa? Iya, nginep di tenda sana. Oh, sudah dapat tenda. Apa mau
di musola. Bantalan Jangan di kamar mandi lah. Oke. Bentar, ini ada pertanyaan di chat, Pak. Untuk tenda ini dipasang sendiri atau sudah disiapkan panitia? Kalau nggak salah sudah dipasangkan oleh Sudah dipasangkan. Oke, makanya Untuk itu yang kan sewa ya. Untuk yang sewa ya, sudah dipasangkan. Kalau yang mandiri ya dipasangkan. jangan sendiri. Oke. Padahal Makanya itu kan mendirikan tenda ini. panitia. Iya, iya. Oke, makanya panitia itu kan hari Jumat sudah harus ada yang, walaupun tidak semuanya, ada beberapa yang sudah harus di sana karena untuk setting, baik untuk setting tendanya, untuk mapping juga gitu. Lokasi. Oke. Iya, Bu, yang hadiah, Bu. Oke, lanjut. Hadiah ini Sebelum hadiah, Pak, itu Pak, untuk setiap keluarga dimohon bawa ini kabel olor ya. Jadi kabel olor. Oh ya. Ya. Sudah disampaikan di tiap kelompok itu tadi ya. Oke, untuk ya. bawa kabel barangkali supaya tidak ribet ya. Iya, sip. betul. Thank you Pak Ridwan. Oke, ya itu aja. Oke, lanjut. Balik ke hadiah ya Pak. Hadiah ini seperti tukar kado gitu ya. Jadi kita range-nya itu antara minimal 10.000, maksimal 20.000 harganya. Nanti kita kumpulkan jadi satu. Jadi sistemnya tukar kado gitu aja supaya ada kenang-kenangan gitu untuk rame-ramean pas acara camping kita gitu. Itu sih lebih simpel, enggak yang bagaimana. Terutama anak-anak itu kalau tukar kado itu kan seneng toh, dapat hadiah. Ini per keluarga satu ya? Ya, per keluarga satu. Gak usah yang terlalu aneh-aneh Pak, nggak perlu pakai bawa hadiah kompor, kulkas. Motor. Anak-anak kalau mau bawa nggak apa-apa. Bapak sing seneng. Tukar kado anak-anak. Iya, Ya, boleh. itu untuk yang triserhannya kan nanti ada Ya. untuk anak-anak ya. Itu untuk seru-seruan kalau misalkan dari ayah bunda ada yang mau donasi untuk hadiah juga boleh ya. Juga boleh supaya anak-anak senang juga itu monggo ya. Jadi open sponsorship ya Pak ya. Ya, Bu Neni boleh. nanti yang Oke. nyampaikan nanti Bu Neni ono. Oke. Mbak Neni sama Mbak Ismi nanti yang kebagian sponsorship. Oke, siap. Oke, perlengkapan jadi alat Terus makan. ini tambah jas hujan itu Pak, jas hujan atau payung itu. Itu kalau payung memang fungsinya jelas ya untuk kalau kita hujan. Tapi kalau jas hujan ini selain kita hujan, itu fungsinya satu bisa untuk tikar juga. Bisa untuk pengganti flashlight juga. Jadi usahakan jas hujannya itu bukan yang pasangan, bukan yang Hujan celana. lowo. Yang model lowo. Kelelawar. Nah, kelelawar itu kan ya. Itu multifungsi, Pak. Iya. Sama mungkin tips ya, kalau saya biasanya bawa ini keset itu loh. Supaya kan kadang kita keluar masuk itu nanti di dalam tendanya enggak kotor. Atau majun boleh. Majun atau baju bekas. Baju bekas. Ya. Itu boleh. Gombal lah, pokoknya bahasa kerennya gombal gitu. Gombal mugi ya. Gombal amo. Gombal mugi ya. Oke, kelompok perlengkapannya? Kelompok perlengkapan itu diatur kelompok masing-masing ya, selain stiker, alat masak, kabel olor. Mungkin ditambahi lampu, Pak. Lampu itu mungkin per kelompok butuh penerangan karena di sana penerangannya itu minim. Sempat kemarin saya gini kan, kenapa nggak ada penerangan karena dari pihak mereka itu mengatakan yang sering booking di sana itu nggak suka yang terlalu terang gitu loh. Namanya camping rada-rada remang-remang gitu katanya gitu. Jadi kalau titik untuk listriknya ada, tapi untuk penerangan kita nambah sendiri. Kalau lampu kecil-kecil sih kita insya Allah nggak kena cas. Selain casnya ikut yang awal itu. Tapi kalau kita pakai yang lampu sorot merkuri halogen itu ya
kena tambahan cas. Ya. Enggak usah kayak yang kayak gitu ya. Kita Terlalu iya. nggak ya usah, kita Pak. bawa itu aja nanti. Bawa Bawa emergency lamp masing-masing. sama Ya itu aja. emergency Ah, lamp itu loh yang bisa dicas gitu aja. sama lampu Nggih. biasa aja supaya Pak Sugeng, Semaram. ini ada yang tanya di chat, kalau yang Jumat malam itu jam berapa nggih rencana sampai sana? Yang Jumat hadir panitia. Mbak Nini datang jam berapa? Saya jam 5-an sudah di sana, Pak. Oke. Jadi Itu bisa Pak Aris, Oke. jadi nanti bisa sama Mbak Nini dulu ya. Mbak Nini sama Pak Oke, Ridwan monggo. dulu, saya pulang kerja soalnya pasti malam itu kalau saya. Monggo. Kan nanti ada satpamnya yang jaga 2 kok. Ya. Saya agak sore jam 5 itu karena ngejar ini manajemennya, ada Bu Yunita sama Mbak Yayu biar bisa komunikasi sama manajemennya. Terus pertanyaan yang kedua, Pak Aris menjawab sebelum ke yang kedua. Monggo, apa pertanyaan? Berangkatnya sendiri-sendiri Pak Aris, langsung ke lokasi saja. Oh, nggih. Jam segitu masih ada angkot atau gimana, Pak? Oh, kalau angkot Saya kurang kayaknya paham kalau jam segitu. kayaknya sudah agak susah ya. Kalau kecuali nyater mungkin ya. Kalau nyater dari bawah, Kalau nyater dari bawah mungkin ada kan bareng anak-anak yang naik gunung itu kan, yang Iya, mereka mau biasanya muncak ada. itu mungkin ada ya. Mm-mm. Kalau apa namanya agak inian. Kami kemarin kurang tahu kalau untuk yang malam soalnya. Tapi biasanya ada, tapi harus nyater. Kalau yang angkutan yang reguler rasanya sudah agak susah ya jam segitu. atau janjian mungkin ya. Iya, kalau janjian ya nanti boleh boleh ditanyakan di masing-masing grup ya. Nanti ada fasil di dalamnya kan gitu ya, setiap grup ya. Tapi itu sementara seperti itu. Ada lagi Pak Aris? Ya, cukup Pak. Soalnya ini Pak, saya juga kerja sampai sore, jadi masih belum bisa berangkat sore, paling baru bisa berangkat pada Isya. Itu pun kalau Oke. mungkin Pak ini Aris, aja Pak. Pak Aris Pak, mobil apa naik angkutan rencananya? Belum punya mobil Pak. Oh ya alhamdulillah. Kan barangkali ada tumpangan bisa sama Pak Sugeng, monggo. Saya itu kemungkinan full ya, tapi kalau ngoper mungkin masih bisa dipikirkan. Kalau dari nyemput dari apa namanya Pandaan mungkin masih bisa. Kalau dari Surabaya soalnya sudah full itu. Saya sama istri anak 3 berlima, belakang itu pasti full. Jadi Pembantunya enggak, Pak? Cuman camping tapi pindahan. Lah ya itu. Beda sama Bu Nini sama Pak Ito tadi ya. Pindahan rumah. Kalau saya pindahan rumah itu kalau camping itu. Saya bawa mobil, Pak. Ribu. Tapi ya merek Katanya mau pakai call bareng-bareng. Nanti yang hubungin saya. Yang kalau temannya bareng-bareng Pak kan Didi hari itu loh, Pak. Bareng-bareng kan hari Sabtunya, Mbak Nen. Ini Pak Oh Aris kan mau iya, Jumat. iya betul. Iya. Iya. Next untuk rute Pak Sugeng, ini kan hampir semuanya sudah tahu Cimory ya? Insya Allah. Sudah tahu ya Cimory. Jadi kalau dari Pandaan itu kan ada Cinghu itu. Di sini kan Terminal Pasuruan itu masuk, naik sampai ketemu apa namanya? Cimory. Habis itu Pak Sugeng dijelaskan, saya kurang ngeruh. Naik lagi itu ada pertigaan, Pak. Jadi pertigaan itu ada patung apa itu? Patung Mentok Duk kayak ya? wayang gitu loh, kayak wayang gitu patungnya. Dari Kalau Cimory ke itu mentok Duk belok kanan. ya, Mentok Duk belakang. Ini ada yang lurus, Pak, bukan kanan. Yang curam itu nggak lewat ya? Oh, enggak sampai, enggak ngelewatin sampai, itu. Pak. Yeah. Passwordnya pokoknya kalau di itu loket The Picnic ya, jangan kalau The Picnic aja nanti akan ketemunya Haji Kaswat. Haji Kaswat itu masih sebelahnya, agak jauh. Jadi pastikan waktu di Google itu sesuai dengannya Pak Yahya itu ya, loket The Picnic ya, searchingnya ya. Itu nanti dikasih ada gapura kayak di Kakek Bodo itu loh, Pak, gapuranya. Ngaruh Bu, sebentar. Ini rute dulu. Jadi
dari Di tadi Cimorimo, Pak. di Cimorimo. Soto gondrong. Lah, iku mau, Pak. Ini Cimori nih. Sumer. Cimori terus Lagi. belok Ya, kanan. mentok duk belok kanan kan, kalau belok kiri itu ke Tretes. Itu kita yang belok Oke. kanan arah Trawas. Oke, ke Lurus. Trawas. Heeh. Nanti sampai ke SDN Lumbang Rejo ini ya, belok kiri. Enggak sampai Lumbang Rejo kayaknya, Pak. Diperbesar, Pak, yang SD Lumbang Rejo, Pak. Nah. Cius. Nah, Loh, wah itu. Ya benar wis. Ya, masih ini ke arah naik lagi ya? naik. Naik, siap. Ini masuk Pigor Gapura ini? Oh, bukan. Bukan, Masih terus ya? masih terus lagi. Mas, minta sendok garpu satu lagi. Kak Popo, wis. Kurang 5 menit. Wis. Ada yang mau sate silakan. Yang sudah sampai sana bisa share Oh, lokasi. ini dah. Ini ya. Masuk sini. Ya. Ini loh, enggak. Ya, Lihat sini ya. Berarti enggak harus sampai melewati SD Negeri Lombang Rejo ini ya. Begitu SD ini langsung belok kiri ini ya. nggih. Siap. Langsing ini. Sampai nanti ngikuti jalan nggak lewat sana. Oke. Oke, SDN Lumbang Rejo ini arah ke sini. Nggak sampai ke arah yang naik, pokoknya itu. Iya, nggak sampai yang naik kok, nggak sampai yang naik curam itu Jadi kok. jalurnya agak ringan sampai ke sini, loket di piknik. 1 kilo 2 kilo ya. Nah, Yang naikkan curam itu. siap. Ada pertanyaan lagi? Sebelum naikkan curam itu sekitar mungkin 1 sampai 2 kilo sebelumnya itu kok, Pak. Sebelumnya ya. Dari jalan, iya, Iya, dari iya, jalan iya. sebelumnya. Langsung arah ke sini. Lumbang Rejo pokoknya. Oke. Oke, wilayahnya ikut Lumbang Rejo. Siap. Lanjut, monggo untuk open donasi dan sponsorship. Bun Neni. Saya off cam ya, Pak. Enggak apa-apa. Saya juga lagi nggak pakai jilbab, Bu. Saya nggak pakai jilbab dan ada tamu. Sarungan nggak, Pak? Enggak. Mbak, Pak gini, kan rencana kan saya mau pakai value-nya ini ya, maaf ya, value-nya IP aja. Jadi kami terima sponsor tapi dengan beberapa syarat. Jadi kami tidak menerima sponsor rokok, diapers, pampers, kemudian sufor dan ini MLM. Jadi monggo Bapak Ibu, Ayah Bunda kalau misalnya ingin memberikan sponsor atau apapun, lupa apapun boleh, terserah mau dana juga terima kasih banyak, dana boleh, kemudian semacam kayak barang apa kayak apa gitu boleh, silakan. Kami Sarung menerima enggak apa-apa itu. ya, Mbak Nen? Oh boleh banget. Kan untuk ganti-ganti sarung yang game ganti-ganti sarung itu nanti langsung dari Atlas. Langsung dari Atlas. Aman. Itu nanti habis lomba langsung diberikan gitu ya, Pak. Habis lomba langsung diberikan kepada pesertanya. Sak pabrik. Jadi gitu, kalau untuk apa, misalnya ayah bunda kepingin memberikan ini untuk ini apa tambahan minuman untuk makan malam gitu. Oh, terima kasih banyak. Itu ada lagi yang mau kasih itu Pak Didi, mana Pak Didi? Nggak ada Pak Didi Pak. Mau kasih apa biasanya Pak? Minuman apa Pak? Oke, jelly drink. Oh, oke jelly drink. Oh, oke jelly drink toh. Lainnya apa Mbak biasanya Mbak? Pak Didi itu. Bad mood. Kalau Oh dulu iya Pak, itu. sekarang ganti bad mood. Gak boleh keluar ganti bad mood, gak boleh keluar good moodnya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya pada perusahaan-perusahaan yang mau
jadi sponsor di tempat kita akan taruh logonya di flyer sama di banner-banner yang ada di kita, misalnya banner selamat datang, kemudian backdrop panggung, kayak gitu itu. Jadi kita tempel-tempelin logo-logonya sebagai sponsor. Itu termasuk atlas itu yang paling gede nanti tulisannya. Logonya paling gede. Gitu. Sementara itu kayaknya ya Mbak ya. Jadi barangkali ada masukan misalnya mau nambahin apa gitu. Iya, Mbak. Gimana Mbak? Pak Yahya. Ya, monggo. Jadi misalkan ada yang mau bawa lauk macam-macam untuk kelompok dipersilahkan. Jadi Oh ya, tambah satu lagi Pak Yahya. Gembira ya. Tambah satu lagi pengumuman untuk seluruh peserta. Karena nanti kan kita ada acara bikin eco-print bonding ya. Jadi seluruh keluarga, satu keluarga bawa satu ulekan kayu. Ulek-ulek kayu, Pak. Kayak nutui, Pak. Kok gak digawe nutuk? Ulekan. Harus kayu ya? Harus Iya, kayu. kalau yang batu itu nanti daunnya hancur, Pak. Daunnya pecah. Kalau pinjem-pinjeman enggak mungkin ya? Lama ya? Apa? Pinjem tetangga. Oh, kalau gantian. Sesuai ya? Lama jadinya. Nanti kita waktunya itu aja sudah saya perkirakan yang nutui anak-anak, jadi sudah panjang waktunya. Sing diduduk koncone. Tambah repot. Oke. Baik, ada pertanyaan mungkin sebelum kita ini jam 9 kita mungkin tutup. Ini saya lihat di chat ada satu pertanyaan Pak, untuk parkiran mobil. Jaraknya berapa meter dari lokasi tenda? Itu kita nanti parkirnya di bawah. Kalau toh naik ke atas itu hanya untuk drop saat datang sama saat pulang gitu aja. Untuk jaraknya dari bawah ke atas paling sekitar 200 meteran. Nggak sampai. Hanya karena mungkin naik kan, jadi terkesannya mungkin capek, mungkin ya nggak terbiasa, tapi dekat kok. Itu satu area gitu, nggak berkilo-kilo kok. Jadi itu. Bu, di sana itu masing-masing tenda ada dikasih untuk untuk satu listrik sehingga nanti kabel roll itu bisa digunakan, atau memang satu tenda ini bener-bener udah nggak ada listriknya, jadi bener supaya menyiapkan chargernya gitu kan, biasanya kalau malam hari dicas HP gitu Bu. Biasanya sih memang kita nanti estafet Pak. Kalau titiknya ada berapa titik kemarinnya? 2 atau 3. Kalau nggak salah 2 atau 3 titik gitu ya. Nanti dari panitia juga bawa kabel olor, tiap keluarga juga bawa sendiri. Kalau dari tiap keluarga kan untuk kebutuhan itu tadi charger dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang panitia itu nanti untuk nyambungkan per kelompok-kelompok. Jadi sistemnya nanti paralelan estafet gitu Pak. Ya. Itu perlu diperhatikan karena banyak anak kecil, jadi nanti sebaiknya terlokalisir nih dalam satu lokasi begitu supaya sebaiknya untuk yang di dalam tenda ini Pak, yang lampu tenda aja. Lampu tenda yang portable itu loh, yang cas-casan. Karena kalau pas malam atau malah bahaya nanti. Ada aliran ke dalam tenda. Masalah nanti. Jadi mungkin ada beberapa titik untuk lokasi ngecas dan sebagainya. Insya Allah aman ya. Gitu. Aman. Oke. Monggo lanjut. Ada lagi? Tambahan? Untuk ini Pak, yang ikut transportasi umum itu sampai sekarang sih masih Bu Niar sama Bu Hemi yang udah WA saya, kemudian minta di fasilitasi bareng-bareng kayak gitu. Monggo bagi ayah bunda yang pakai transportasi umum, kita mau rundingan lagi gitu loh, mau naik pakai sopir yang direferensiin sama Pak Didi kemarin itu.
Gitu aja Pak, cuman untuk ngingetin aja. Jadi bagi ayah bunda yang memang mau ikut transportasi umum, monggo kita kita rundingkan lagi. Gitu. Sementara itu dulu ya Pak. Siap. Ada pertanyaan mungkin? Kita buka lagi. Insya Allah ya kita sambut dengan riang dan gembira, disiapkan masing-masing. Kalau nanti di sana sebagai kecukupan ya namanya nggak camping. Sesekali kita hadapkan anak-anak kita bahwasanya nggak semua yang mereka butuhkan bisa tercapai, itu mungkin jadi pembelajaran juga gitu ya. Seperti itu. Latihan survival ya Pak. Latihan survival tapi kecil-kecilan lah ya. Tapi juga dalam panduan tentunya gitu ya. Aman. Yang malah biasanya gini, di tempat-tempat seperti ini yang biasanya kalau di rumah makan susah apa dan sebagainya, di situ lahap makan. Padahal lauknya mungkin berbeda. Indomie, mie instan. Wah, buyar ini mie instan gitu ya. Terus untuk yang penting lagi adalah tentang sampah ya. Sekali lagi pengelolaan sampahnya per kelompok dan sebagainya, kita datang ke sana bersih, nanti pulang juga harus bersih. Bisa mungkin mengurangi sampah untuk dibawa ke sana seperlunya saja. Kalau nanti boleh ya dibawa pulang lagi sampahnya juga akan lebih bagus. Begitu. Begitu Bu Anis ya. Oke. Usahakan untuk benar-benar, kalaupun nggak bisa full zero waste, minimal kita less waste lah. Iya, iya. Bu Anis gimana Bu Anis? Ini sekalian monggo. Ya gimana Pak? Condong. Oh iya. Ya mungkin diupayakan itu ya untuk memilah ya. Jadi yang sampah organik sama sampah yang itu gitu Pak. Siap. Gini. Nanti bikin itu aja Mbak Onis, bikin lubang yang kayak dulu kita FFD itu ya, kita bikin lubang untuk bisa, Mbak Neng. yang basah. Nggak boleh? Nggak bisa, nggak boleh. Kita jadi bawa rice bag sendiri, nanti kita kalau toh yang organik nanti ya disendirikan di kantong sampah itu. Jadi nggak merusak area mereka. Iya. Mbak Dewi Aprilia ini tanya, untuk tenda didirikan sendiri? Enggak, didirikan panitia Bu. Jadi didirikan panitia, didirikan oleh The Piknik. Walaupun sebenarnya di pendirian tenda ini terjadi kerjasama antar keluarga sebenarnya, gitu. Ya sebenarnya. Sebenarnya itu. Tapi kalau misalkan ada yang request nggak usah didirikan juga boleh mungkin. Didirikan sendiri gitu, itu asik soalnya. Pak Sugeng dulu sampai 2 jam nggak berdiri, Pak. Nggak berdiri. Yang di sebelahnya ngeliatin. Sampai banyak bala bantuan. Saat kelompok bantu semua, tapi asik di situ bareng-barengnya untuk latihan satu kelompok gitu. Balik bisa. Sampai kehujanan juga. Sampai kadang belum duri sudah hujan. Iya sebenarnya seninya di situ memang sebenarnya. Iya. Cuman gimana? Tawarkan aja Pak sama Bapak Ayah Bunda ini. Nah, mau mungkin nggak kalau misalnya seperti nah, itu? Kalau saya sih itu mungkin yang karena tidak punya anak bayi. Karena di sini kan ada yang istilahnya baru banget, ada yang belum pernah sama sekali baru kali ini. Kita memfasilitasi dulu, enggak apa-apa. Karena kita nanti kan ada agenda untuk berikutnya ya Pak Yaya ya. Boleh. Untuk jambore. Jambore nanti mau nggak mau walaupun sewa di sana harus bisa mendirikan sendiri. Ya, Untuk saat ini kita maklumi dulu, terutama bagi yang belum pernah sama sekali. Kenapa Pak? Nggih Pak, kenapa? Matrasnya aja Mbak nih gimana? Matrasnya bisa kita anu juga nggak di koordinir? Nggih, matrasnya nanti di kolektif mawon. Pak Jainul monggo nanti teman-teman di kolektif untuk bisa siapa yang mau sewa dari sana. Yang bawa sendiri dari rumah juga enggak apa-apa monggo. Ya nanti untuk yang disampaikan di awal tadi, flysheet, terus apa namanya sleeping bag, apa matras itu nanti
hubungin itu aja ya, hubungin misalkan butuh nanti hubungin koordinatornya nanti biar di pool ya, di pool jadi satu, sewa di sana biar atau bawa dari Surabaya silakan. Cuman lebih enak kalau apa namanya nggak mau ribet sewa sana pulang udah tinggal bawa itu aja. Oke. Baik, ada lagi mungkin satu pertanyaan sebelum kita tutup. Ada yang itu bagaimana kalau mendirikan tenda? Tidak perlu tutorialnya kayaknya ya Bu, karena kebetulan beberapa ini memang ini bisa nanti kalau sudah ada tenda, sudah beli tenda tapi belum terbiasa mendirikan, tidak apa-apa nanti banyak teman-teman yang sudah terbiasa memang mendirikan tenda. Tidak usah dikasih biaya sewa tenda, tidak apa-apa itu. Iya. Ya mungkin nanti kalau nggak terima terhadap apa, oh ini udah dipasang panitia, saya nggak mau keluarga, ya, rubuhin dulu, bangun lagi nggak apa-apa. Sepenting kerjasama sama keluarganya terbangun. Asik pokoknya. Boleh. Ide bagus, Pak. Ya, boleh juga itu idenya. Boleh no penggawaian. Oke, terjawab ya, Bun. Oke. Ada lagi mungkin? Yeah. Terus yang kebijakan untuk yang H-7 mundur gimana? Oh iya, gimana ini? Apa ada rencana untuk ini nggak jadi begitu? Enaknya gimana? Ya, monggo saja sih. Ya Pak. itu kan ada begini ya. Jadi ini nanti kan kami mesti kemarin memang masih DP, tapi ini kan nanti kita mesti segera registrasi ke pengelola lokasi. Nah, terus terang nanti agak menyulitkan ketika misalkan kita sudah registrasi, kemudian ada yang mundur di H-7. Jadi idenya dari panitia, bolehkah mohon izin Bapak Ibu disepakati kalau misalkan mundurnya sudah di H-7 itu biaya yang sudah diberikan itu nggak kembali ya, disodakokan gitu. Ini kami terus terang minta izin ke Bapak Ibu semuanya supaya tidak kami juga tidak ribet lagi gitu nanti dengan hal ini. Kalau refund apalagi terus itu harusnya energinya bisa digunakan untuk yang lain ke sana gitu. Nah ini mohon approval-nya apakah boleh disepakati dari para peserta untuk hal ini. Jadi jika ada yang mundur H-7 maka mohon diikhlaskan untuk disodokokan seperti itu. Kalau saya setuju Pak. Kenapa? Karena kalau lihat dari survei kita kemarin kontak dengan pihak Detiknik, kita kan sudah istilahnya ngikat angka ya. Kita nanti sekian keluarga yang mau di sana, dan mereka juga kemarin juga komitmen bahwa di tanggal itu tidak terima orang lain atau komunitas lain yang akan camping di situ. Jadi hanya Hebat yang di situ. Otomatis kan mereka juga menutup semuanya. Kalau kita ada wacana seandainya H-7 batal harus dana dikembalikan, ya mohon maaf, bukannya saya terkesan enggak punya hati, bukan gitu, tapi nanti akan kembali lagi menyusahkan bukan hanya panitia tapi peserta yang lainnya. Seandainya ada kekurangan dana, otomatis kan akan minta lagi ke peserta lainnya, gitu loh. Daripada seperti itu malah nanti berkepanjangan, malah bulet nggak karuan. Kalau ide seperti Pak Sugeng tadi bilang, kalau sudah H-7 mundur, ya sudah seperti halnya event-event yang lainnya, dadah, harus diikhlaskan. Itu kalau saya. Monggo yang lainnya kalau punya ide. Jadi besok jadi acuannya bukan H-7-nya, tapi acuannya adalah kita ngasih DP-nya, tanggal kita ngasih DP ke Detiknik. Jadi besok sebelum kita ngasih DP ke Detiknik, kita share ke grup besar bahwa besok kita mau transfer uang DP.
Sudah di DP Pak, bukan mau terakhir ya. Saat pertama kali survei sudah langsung DP kita Pak. Nah, berarti untuk yang pendaftaran aja, yang pembayaran besarnya itu aja. Jadi kita info sudah Pelunasan, untuk pelunasan. sudah kita closing untuk proses pengambilan atau refund dari pendaftarannya. Siap. Biar semua tahu aja nanti. Kalau sistem itu gimana Pak? Misalkan cari pengganti gitu. Jadi misalkan ada yang nggak bisa ikut gitu, langsung ada warga ini yang akan gantikan warga kami. Misalkan kayak gitu gimana Pak? Lebih bagus, Bu. Lebih bagus kalau ada pengganti, lebih enak. Terutama yang member hebat ya Bu. Ya. Nggak apa-apa, boleh. Kalau bisa member hebat, tapi jika memang tidak bisa sama sekali terpaksa, ya enggak apa-apa. Gimana lagi ya kan gitu ya Pak Yaya. Iya. Ini yang mau ikut banyak ya pasti. Dari luar pada mau ikut. Nggak apa-apa lah, nanti next-nya nggih. Kita agendakan lagi kalau bisa rutin. Healing kita healing. Wacana, habis ini kita nggarap jambore ya Pak. Oke, mungkin ada lagi. Ini sudah jam 9, mungkin Bapak Ibu waktunya istirahat. Atau mungkin ada aktivitas lainnya. Kalau sudah tidak ada, monggo Pak Jaindul selaku ini untuk menutup agenda kita malam hari ini. Sekali lagi kita berdoa ya, semoga nanti semua acara ini lancar, diberikan kemudahan, dan juga terjadi yang namanya kelekatan ya antara kita dengan anak-anak, dengan saudara-saudara semuanya dalam membersamai bonding semuanya. Monggo Pak Jainul. Alhamdulillah pada malam hari ini proses untuk technical meeting sudah kita lakukan semuanya, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah SWT. Amin. Semoga nantinya ini bisa menjadi awal langkah kita ke depan dalam proses untuk menjalani proses camping kangen camping ini ya depannya. Untuk technical meeting hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Pak ya, langsung diakhiri aja nanti puasnya. Mas, nanti untuk notulensinya akan kita share ya, Bapak Ibu semuanya. Masih. Ya, insya Allah kita akan share nanti rekamannya di channelnya Hebat, mungkin Bapak sekalian isi konten. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita berdoa semoga semuanya lancar. Kita tutup acara malam ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda sekalian. Pak, sehat-sehat semuanya nggih. Mau foto dulu enggak, Pak? Oh, masih foto dulu. Monggo. Lakukan. Iya, foto. Oh iya. Terima kasih Bu Anti. Pak, foto Kak. Ke kamera. Kamera. 2 slide ini. Pak Ridwan gak gitu. Nah iya. Oh masih akan di jalan. Monggo. Siap-siap nih. Oh, Pak Rizka. Oke, ini slide pertama ya saya foto. Ya. Dua. Mas Hari. Udah satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Slide. Alhamdulillah, sampun. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.